Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Ibu Bapak, teman-teman, sahabat jamaah sekalian. Bergabung lagi bersama kita di acara Ngalam, Ngaji Ahad Malam. Bersama saya Panji dan sudah ada tuan guru kita, Ustadz kita yang tercinta, Ustadz Budi Mutakin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah semua kita yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang, dari zaman-zaman yang penuh ketidakjelasan menuju ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan hidayah. Insya Allah hidayah juga selalu tercurah buat sahabat, buat teman-teman semua yang ada di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kelihatannya sudah ada 200 lebih yang bergabung bersama kita malam ini, dan acara ini juga disiarkan di YouTube-nya MRBJ TV dan di YouTube-nya Masjid Al Muhajirin TV. Kelihatannya juga sudah banyak yang chat dan sudah banyak juga yang japri ke saya kapan mulai untuk mempersingkat waktu. Ini kelihatannya udah kangen juga nih sama Ustadz Budi ini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz Budi, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pak Panji, saya bawa saudara-saudara saya dari Jawa Barat, ada dari Bengkulu juga Pak Alex, ada dari keluarga alumni IPB ya, Ibu Rini dan teman-teman, ada jamaah saya dari Lembang, Bandung Barat, Cimahi, Masya Allah penuh ya. Ada juga dari Doha ikut juga, dari Keramat Jati juga Ibu Erlina, Masya Allah sekeluarga. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Saya ajak, karena memang kami memiliki falsafah yang sama bahwa kehadiran kami katanya ya adalah semangat bagi yang lain. Sehingga ketika yang lain mendapatkan keberkahan dari ilmu yang hadir, mudah-mudahan ketika keberkahan itu menjadi ketaatan, itu akan menjadi jariah bagi penyemangat lainnya. Artinya kehadiran kita betul-betul menjadi kehadiran yang mudah-mudahan Allah catat sebagai alasan pantas kita mendapatkan surga. Amin. Di sini ada akupunkturis juga, seorang ahli tusuk jarum yang biasa saya ditusuk oleh dia. Masya Allah, Pak Adi Raharjo. Masya Allah, lengkap. Hadirin, kemusyrikan ini sesuai dengan judul kemusyrikan yang sering sekali tidak terasa. Seperti rasa cinta kepada suami, sampai takut kehilangan suami, Bu Ina. Itu luar biasa Pak Panji. Padahal, ya Allah, ya Rabbi, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa dibandingkan oleh kemahaagungannya Allah. Di sini juga ada dalang kalau nggak salah ya, ada cepot juga hadir di sini. Ya, seorang dalang yang ikut hadir di sini, Masya Allah. Ada Pak Tribagus juga, ada semua. Jangan sampai ada musyrik dalam jiwa kita. Kita akan pulang ke hariban Rabbul Izzati. Untuk apa lagi? Siapa yang pulang? Bukan saja Pak Panji atau Budi Mutakin atau Pak Alex yang merasa berusia senja. Bukan Pak Rusli yang sudah merasa berusia senja, bahkan punya kesempatan hidup kedua setelah sakit yang sangat berat tempo hari. Bukan. Tapi kita semua tanpa pandang usia. Kematian akan datang. Dari sejak hari ini, Bulia, ya ada Bulia Dahlia ini, dari sejak hari ini kita coba bersihkan hati kita sepenuhnya. Jangan ada lagi cinta dunia berlebih yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena kerap ya, seorang kepala sekolah seperti Bapak Solahuddin Hasibuan, kepala sekolah ini, keluarga Hasibuan banyak di sini Bang.
luar biasa, saking konsentrasinya kepada sekolah sampai lupa kepada Allah. Rapat misalnya, nauzubillah min dzalik, rapat sampai menunda azan, itu luar biasa. Fakku raqabah, merdekakan diri kita dari kemusyrikan sekecil apapun. Merdekakan diri kita dari penjajahan yang menjajah jiwa kita sesederhana apapun. Tentu dimulai dari kebiasaan yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, melalui sodako. Ketika kita sudah bisa membuang uang begitu saja, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, plong rasanya, itu sudah saya alami. Saya pernah ketar-ketir menghabiskan semuanya, setelah habis saya bingung dan hampir lewat angka 2 bulan Pak Adam Arifin, saya tidak punya uang sama sekali. Wah, betul-betul teruji. Ya Allah, sampai saya nangis. Kenapa saya harus nangis dengan kemiskinan? Padahal Rasulullah SAW sendiri berpeluang untuk menjadi kaya raya ketika Jibril menawarkan gunung Uhud untuk menjadi emas. Tapi Rasulullah menolaknya karena Rasulullah cukup merasa bahagia berada bersama Allah yang Maha Kaya. Rasulullah bahagia berada bersama Allah yang Maha Kaya. Rasulullah tidak lagi khawatir dengan apapun karena Allah yang Maha Kaya selalu mendampinginya. Itu. Sekarang la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun. Allah bersama kita. Ini kalimat yang Masya Allah mewakili kalimat Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kita jangan bergantung kepada apapun. Kita bergantung kepada uang sekarang krisis luar biasa. Kita bergantung kepada uang sekarang segalanya serba mahal. Masya Allah, capek kita. Bergantung kepada Allah yang tidak pernah mengkhianati kita. Bergantung kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau saya sering berkata kepada para suami yang menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri, Pak Alex. Siapa suami yang menjadi Tuhan pada dirinya sendiri? Istri itu ciptaan Allah yang sempurna, dan Allah serius menciptakan Ibu Inna Yuliani. Allah serius menciptakan Ibu Anin Desti. Allah serius menciptakan Ibu Erlina. Allah serius menciptakan hambanya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengaku suaminya menyakiti hati istrinya. Masya Allah, jahat betul. Mungkin bukan jahat, tapi dia tidak tahu bahwa istrinya adalah ciptaan Allah yang sangat serius. Dia sedang menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri, dan diharapkan dia juga menjadi Tuhan untuk istrinya, sampai istrinya tidak boleh berbuat salah di hadapan suaminya. Ya Allah, kalau kita mau lihat, saya tidak akan mendeskripsi apa saja yang disebut musyrik-musyrik yang tidak terasa, tapi banyak sekali sikap hidup kita yang tidak kita rasakan sebagai sebuah kemusyrikan. Banyak Pak Arman, suami yang maki istrinya hanya karena kesal kepada istri. Kalau boleh Allah memaki langsung kepada kita manusia, berapa kali, berapa ratus kali kita membuat Allah kecewa. Masya Allah, ribuan kali, mungkin setiap hari kita membuat kekecewaan kepada Allah. Subhanallah. Takut saya oleh murka Allah kalau Allah membuat dirinya marah kepada kita, ya Pak Dam-damnya. Masya Allah. Ketika kita marah kepada anak-anak, itu anak-anak ciptaan Allah, Mas Bro. Itu ciptaan Allah, Ibu. Bukan milik kita, Pak Cepi. Bukan sama sekali. Milik Allah, dititipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling cocok dengan apa yang diinginkan oleh Allah, amal-amalnya. Ada seorang ibu mengeluh, Ustaz, saya dititipi anak yatim, tapi nakalnya Ustadz, Masya Allah. Begitu keluhnya. Setiap hari saya marah Ustadz, Masya Allah. Saya katakan, Ibu, pantas Ibu marah kepada anak yatim itu. Saya sadar saya nggak pantas Ustadz. Ketahuilah Bu, anak yatim yang menguji itu adalah anak
yang sengaja diciptakan begitu bodoh di hadapan kita, agar kita menjadi orang yang paling cerdas untuk membuat anak itu cerdas. Jangan dulu minta anak soleh sebelum kita pantas untuk didampingi anak-anak yang soleh. Kita kan sering minta, ya, coba dong anak-anakku yang soleh, kata Pak Damdam, kata Pak Jajang Koswara, sing soleh, gitu kan. Kata Pak Nurdin Jack nih, teman Pak Nurdin ini temannya Pak Ridwan, itu sing soleh. Kita pengen anak kita soleh, kitanya pantaskah kita didampingi oleh pribadi-pribadi putra-putri kita yang soleh? Kalau belum pantas jangan minta mereka soleh. Sengaja oleh Allah. Mereka dibuat untuk menguji kita sampai kita sadar betul betapa buruknya kita di hadapan Allah. Setelah kita sadar itu kita perbaiki. Setelah kita perbaiki itu kita bertobat. Kita bersihkan diri kita. Baru kita meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan anak-anak saya. Jangan jadi musyrik. Minta orang lain baik ya Bang ya. Abang Hasibuan. Jangan minta murid-murid kita baik. Jangan sementara kita kepala sekolahnya belum baik. Masya Allah. Jangan. Saya tidak berani meminta anak-anak soleh meskipun saya kebetulan dianugerahi anak-anak yang soleh dari Allah. Menantu yang solehah dari Allah, cucu yang solehah dari Allah. Tapi saya merasa ketika saya melihat anak yang soleh, menantu yang solehah, Masya Allah, saya malu. Sudah pantaskah saya mendapatkan anugerah itu? Itu yang pertama. Sering sekali hadir dalam kehidupan kita ya, bungkus ya dari Cimahi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terlepas dari kemusyrikan itu. Nah hadirin, seperti apa yang sering terjadi? Ya, kita merasa bahwa uang saya milik saya, sampai nggak boleh orang lain ngerebut. Saya mengikuti seorang sufi. Sufinya tidak terkenal karena sufi ini teman saya. Sufi betul. Ketika dia punya uang, dia bertanya kepada dirinya, istrinya, dan anaknya, siapa yang butuh uang ini? Kenapa tiba-tiba saya ada yang memberi uang? Tidak lama datang orang yang butuh dan meminjam kepada dia. Subhanallah, katanya, alhamdulillah, ada juga yang butuh. Ternyata Allah titipkan uang itu kepada saya, Bu Elvi, katanya begitu. Kemudian oke, saya berikan kepada mereka yang butuh. Subhanallah. Saya coba tiru itu. Setiap ada uang di kantong saya agak lebih, siapa yang butuh Pak Iwan? Ini Pak Iwan dari IPB. Siapa yang butuh? Ternyata datang orang yang butuhnya. Ya sudah, saya berikan saja Ustadz Ishak kepada yang butuh itu. Memang sayang. Waduh, habis dong. Ya, Ibu Irayanti, saya merasa kehabisan uang itu. Beberapa saat saya sedih. Ternyata benar bahwa sodakoh kita adalah ujian. Apakah kita mau menempatkan Allah jauh lebih mulia dari diri kita, atau kita muliakan uang sehingga kita berada dalam posisi yang lebih hina dari harta. Nauzubillah min dzalik. Dunia ini gurur, wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu. Gurur saja. Nah, harta itu menipu, Pak Damdam. Menipu. Kita suka memuliakan si penipu, memuliakan uang, sampai akhirnya kita berada jauh lebih rendah di hadapan uang, sampai demi uang kita berani menyembah kepada manusia yang punya uang. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan kita butuh makan, enggak? Saya yakin kemarin ada kajian di tempat kami bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ada yang memang harus dicari. Yang harus dicari itu rezeki-rezeki yang bentuknya dari keinginan kita. Saya pengen sepatu lebih, saya pengen sepatu 2, saya pengen sepatu 3. Yang satunya itu, yang pertamanya itu rezeki dari Allah. Nah, jangan. Saya ajak kepada sahabat semua, mari kita biasakan bersedekah dari mulai angka yang kecil sampai mungkin suatu saat bersedekah dengan angka yang besar, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dimulai dari yang sederhana, tapi tidak berjalan lama, langsung menjadi hal yang sangat istimewa. Luar biasa, hadirin. Lepaskan kita dari kemusyrikan,
yang hadir pada diri kita dimulai dari ingin dipuji. Nah itu, ada ibu pakai baju baru datang ke majelis taklim, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyapa. Bahagia sekali kalau disapa, ibu kerudungnya bagus, beli di mana? Oh, itu kebahagiaan besar buat ibu, Kang Oboy. Tapi kalau nggak ada yang nyapa, dasar jamaah norak semua, nggak ngerti kerudung mahal. Protes dia. Dimulai dari situ. Ada bapak dengan mobil yang baru, nggak ada yang nyapa, sakit hati. Itu sombong. Ada juga itu kesombongan, ada juga ria. Ria itu menyombongkan sendiri. Asik deh, mobil baru dibanding yang lain, asik punya gua dong, punya saya lebih bagus dong. Nah itu ria. Atau saya sholat di rumah mertua, di rumah calon mertua sampai pundak naik semua pas takbir. Allah, khusyuk betul. Itu ria. Paling tidak dia menganggap orang lain akan menyanjung dia. Ada juga kesombongan saat ngaca ya, Ustadz UU. Di sini ada Ustadz UU juga dari pesantren Benda di Tasik. Insyaallah. Ada yang sombong, takabur, ada yang ria, ada yang lebih sederhana dari itu, merasa tampan sendiri saat ngaca, merasa cantik sendiri saat ngaca. Ini perempuan sering sekali melakukan hal ini. Pas ngaca ya lumayanlah untuk umur 50. Itu nggak usah. Cukup ketika ngaca kita berdoa kepada Allah. Kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Seperti engkau sudah indahkan diriku ya Allah, indahkan akhlakku. Nah jadi Maaf Ibu Bapak, mungkin Ustadz ke logout, kita tunggu koneksi sebentar dari Ustadz Budi. Mungkin Ustadz sedang terputus koneksinya, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, kita tunggu sesaat lagi. Baik Ibu Bapak, mohon maaf sambil menunggu koneksi ke Ustadz Budi Mutakin. Kita tunggu sebentar mungkin. Mungkin bisa dibantu dari Pak Hermanto atau Pak Ridwan yang bisa kontak Ustadz Budi Mutakin. Baik, Alhamdulillah sudah terhubung lagi bersama Ustadz Budi. Mungkin bisa di-unmute kembali. Ya. Nah, ini nasib ini. Nasib. Loncat karena jaringan susah lagi masuk, Masya Allah. Teman-teman yang susah masuk ke sini, banyak kapasitasnya. Oke. Ya. Nah, jadi kembali lagi, hati-hati dengan kemusyrikan yang ada pada diri kita. Di antaranya riya tadi, ya. Riya tadi menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan tentunya untuk kita kalau kita memang berada pada posisi itu. Akan kecewa ketika riya kita tidak mendapatkan dukungan dari yang lain. Gitu. Nah,
wallahu ahad. Katakan dari jiwa kita, di dalam jiwa kita Allah itu satu, tidak ada yang lain. Suami Tuhan bukan? Bukan. Suami punya siapa? Milik Allah. Punya ibu? Bukan. Boleh diambil oleh Allah? Silahkan. Boleh diberikan oleh Allah kepada yang lain? Silahkan. Saya tidak memiliki apapun tentang suami saya, tentang istri saya, tentang anak saya. Tidak. Saya hanya dititipkan untuk mereka sebagai amanah. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Tempat kita bergantung itu Allah. Cinta yang paling indah Allah, bukan suami. Bukan. Suami sering memberikan kekecewaan ya, Pak Nanang. Sering ya Pak Nanang. Pak Nanang mengecewakan istri sering. Kenapa juga dipertahankan oleh istri? Ya hanya untuk ibadah. Dan perlu dicatat bahwa semua perjalanan kita dari sejak kita akil balik sampai akhir hayat adalah ibadah. Karena kita ibadah, pasti Ibu Ani Iriani, pasti setan akan menggoda kita. Karena setan hanya akan mengganggu orang yang beribadah. Yang tidak ibadah, tidak caranya jauh, nggak usah ibadah, insya Allah nggak akan diganggu oleh setan. Tapi kalau ibadah, pasti digoda oleh setan. Sebelum jadi istri, semuanya indah, burida, ya dicicukang itu. Tapi sesudah jadi istri, semuanya bukan nampak buruk, tapi dibuat buruk oleh setan. Jadi Om Jack di sini ada Om Jack, Pak Nurdin Jack ini asisten ini. Om Jack, jadi pada saat kita melihat istri itu jelek menurut mata kita, pahami itu godaan setan. Sebelum milik kita, setan membuat semuanya indah. Tapi setelah jadi milik kita, bahasa saja bisa jadi agak naik sedikit, ya kan? Bisa agak jadi kasar sedikit. Karena saat ibadah, setan yuwaswisu fi sudurin nas, terus menggoda kita, mengganggu kita, berbisik terus di hati kita, diwaspadai oleh kita. Hadirin, qul wallahu ahad, Allahu samad. Tempat kita bergantung hanya Allah saja. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Artinya bahagia sekali kita memiliki keimanan untuk sujud kepada Allah yang tidak terpengaruh oleh orang tuanya, juga tidak terpengaruh oleh anaknya, karena lam yalid walam yulad. Kalau dalam bahasa teologi, ini menyerang Nasrani yang mengatakan Tuhan memiliki orang tua dan Tuhan memiliki anak. Saya tidak menerjemahkan seperti itu meskipun memang begitu adanya. Saya menerjemahkan bahagia saya bergantung kepada sosok yang tidak terpengaruh oleh orang tuanya, juga tidak terpengaruh oleh anaknya, betul-betul mandiri. Allahu ahad. Nah ini kemusyrikan ini di ujung ayat ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada saingan, tidak ada yang selevel, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Semuanya di bawah Allah. Bahkan pada saat kita tertipu uang miliaran rupiah pun kita masih bisa tersenyum. Karena kita masih bersama Allah ya Pak Arman. Bersama Allah yang Maha Kaya. Sudah tidak takut lagi. Sok naon atuh nu dipikasieun Pak Ridwan. Enggak takut lagi. Kang Ridwan ini kebetulan saya ngelihat dia sangat suka sepeda. Kebayang nggak seperti apa ngamuknya ketika dia parkir sebentar untuk beli air minum, sepedanya dibawa lari orang lain. Ngamuk nggak? Mudah-mudahan tidak ngamuk ya Kang Ridwan. Tapi tetap ada kekesalan. Kembalikan semuanya kepada Allah. Bisa nggak sih? Bisa. Mudah, nggak ada susahnya. Oh itu kan perlu latihan. Tidak langsung saja diyakini bahwa semua milik Allah. Bahkan Allah tidak akan merugikan, membuat kita rugi. Ketika sepeda kita hilang, padahal mahal, sudah. Sepeda secara fisik hilang, ketika sudah kita ikhtiarkan, kita cari Kang Oboy, sudah kita cari ke sana kemari dan tidak ada, sudah serahkan semuanya kepada Allah ya Kang Ridwan ya. Karena Allah pasti akan menyimpan sepeda kita dan menggantinya dengan yang lain. Tujuan kita bersepeda kan supaya sehat. Ya sudah, sepedanya dihilangkan tapi sehatnya diberikan. Mending mana sepedanya ada, kita berusaha sehat terus. Mending sepedanya dititipkan oleh Allah di tangan orang lain, kemudian kitanya dikasih sehat. Gitu. Ini
hal yang hadir pada diri kita betul-betul walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan ada sesuatu yang sama kita posisikan dengan keberadaan Allah di hati kita. Sering saya menyampaikan, buang benda-benda dari jiwa kita, buang benda-benda dari hati kita. Supaya apa? Pak Adam Arifin, supaya hati kita lapang, Pak Adam. Untuk apa lapangnya hati kita, Pak Hermanto? Untuk Allah yang Maha Agung sudi mampir di hati kita yang lega. Ketika seorang istri dikecewakan oleh suaminya, kemudian dia langsung pergi ke pengadilan agama, gugat talak. Waduh, gagah sekali dia. Dan pada saat itu dia sedang mempertuhankan dirinya. Dia bicara di hadapan hakim untuk suaminya, tidak boleh suami saya menyakiti saya. Waduh, luar biasa. Padahal Masya Allah, rasa sakit yang Allah anugerahkan kepada kita adalah upaya Allah untuk mendewasakan kita. Ya. Ustadz UU tempo hari di kajian tematik hari Selasa mengatakan, ada seorang yang bertanya, saya punya bapak saya ingin nikah, bagusnya anak yang mencarikan istri buat bapaknya atau bapak nyari sendiri. Kita semua sepakat, bapak dong nyari sendiri sesuai dengan selera bapak. Tapi kan, nah ini mulai anak merasa memiliki bapaknya, nanti bapak akan hilang, ditelan oleh cinta kepada istrinya yang baru. Masya Allah, kita semua akhirnya sepakat, jangan halangi bapak nikah lagi, karena siapa tahu kita pun nanti akan menduda di usia tua. Ketika kita pengen nikah, dihalangi oleh cucu-cucu tercinta, sakit lagi kita nanti. Biarkan dia beribadah, biarkan dia, karena pada dasarnya kematian ibu adalah pendewasaan bagi anak-anaknya. Ya kan, kematian anak adalah pendewasaan bagi ibunya. Pada dasarnya hidup kita itu sendiri, dan akhirnya akan pulang sendiri. Bahkan pahala pun kita harus rebut sendiri. Saya nggak akan, paling saya ngajak sama teman-teman, ayo kita cari pahala. Masalah ikhlasnya sudah diukur oleh hatinya masing-masing kan itu. Semuanya sendiri, Bu Win. Semua sendiri. Sholat untuk sendiri, saum untuk sendiri, haji untuk sendiri, ibadah kita untuk sendiri. Rebutan sajalah sendiri. Kita duluan fastabiqul khairat, kata Allah. Cari bagaimana membuang kemusyrikan supaya tidak ada lagi Tuhan yang lain di hati kita. Sederhana kok. Ya. Kita buang isi hati kita tadi, benda-benda serta harta, dengan zakat, infak, sedekah kita. Terus lakukan kebaikan, usahakan karena Allah. Nanti dengan sendirinya Allah akan anugerahkan kepada kita keimanan, karena keimanan tidak bisa dilatih. Keikhlasan tidak bisa dilatih, tapi kita paksakan terus beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap, aduh susah ini saya beriman, belum dapat hidayah. Susah saya pengen sholat khusyuk, nggak ada latihannya sholat khusyuk. Kalau ada ustadz yang mengajarkan sholat khusyuk, tolong sampaikan, mungkin nggak sih? Khusyuk itu anugerah Allah. Saya teruskan sholat sampai saya sendiri sulit, apalagi Pak Hermanto di usia saya 42 tahun ini. Wah, ini jangan ketawa, usia saya 42 tahun sekarang. Di usia saya seperti ini Bang, susah mau ikhlas. Ada saja lupa rokaat, ada itu. Sampai saya gelangkan tasbih ya, yang hanya 4 butir saja. Untuk itu pindahkan rokaat kedua. Ada suatu saat letih sekali, di tengah letih saya harus sholat juga, karena sholat itu wajib, sering lupa rokaat. Jadi nggak khusyuk, bukan. Nah seperti apa sholat yang khusyuk? Usaha kita untuk khusyuk. Khusyuknya sendiri nanti anugerah Allah. Usahanya apa? Pertama, an sholatihim, fi sholatihim, ala sholatihim. Itu ada 3 tempat khusyuk. Khusyuk menjelang sholat. Sebelum sholat kita akan jaga karakter akhlak kita. Karena kita akan menghadap Allah yang Maha Agung. Karena kita akan menghadap Allah yang Maha Agung, Pak Dirman,
saya siapkan untuk menjadi hamba yang baik di hadapan yang Maha Agung. Sebelum sholat saya sudah siapkan akhlak. Di dalam sholat saya sadar betul di hadapan saya ada Allah yang Maha Agung. Karena itu ada pertanyaan kepada saya, boleh nggak Ustaz tahajud sambil merem? Itu merem itu lebih khusyuk daripada nggak merem katanya. Saya katakan jangan. Yakinkan saja bahwa kita menghadap Allah yang Maha Agung. Layaknya kita menghadap Maharaja. Seperti itu. Kita akan hati-hati, gerakan pun akan menggunakan gerakan yang dicintai, yang diinginkan oleh Allah. Kalau saya masuk ke ruangan Bapak Raja, terus Raja tidak ingin siapapun rakyatnya yang datang jalan dengan kaki melangkah. Dia ingin rakyat yang datang ke ruangannya dengan kaki jinjit. Kira-kira kita akan jinjit atau melangkah biasa? Kita akan ikuti keinginan Raja. Apa yang Allah inginkan saat kita sholat? Bacaannya benar, ya. Kemudian gerakannya benar, kemudian ya semuanya. Karena itu saya mohon kepada hadirin semua, maksimalah belajar tentang al-Islam, terkhusus tata cara ibadah, karena kita ibadah menghadap Allah yang kita sembah. Allah ingin cara sujud kita begini. Kaki kita, telapak kaki kita sejajar dengan bahu kita. Ada yang dirapatkan kan, kaki kiri dengan kaki kanan bertemu. Ada pendapat seperti itu. Dicari hadisnya yang kuat yang mana, yang kaki kiri dan kaki kanannya nempel, atau yang kaki kiri dan kaki kanan sejajar bahu, lurus. Kita cari, kita lakukan. Oh, ini yang diinginkan oleh Allah. Karena Raja ingin kita datang sambil jalan bebek ke ruangan Raja, kita akan lakukan karena itu yang Raja inginkan. Karena Allah ingin salat kita rukuknya 90 derajat, lakukan itu, upayakan. Nah, terus beribadah, terus itu khusyuk di dalam salat. Kemudian khusyuk sebelum salat tadi, di dalam salat seperti ini, khusyuk di luar salat sesudah salat. Bu Lela kan sudah sholat. Ketika ada orang ngajak Bu Lela, kita korupsi yuk, nggak mau. Saya sudah menghadap Allah yang Maha Kaya, saya malu. Kan itu. Kita ganggu orang yuk, nggak mau. Saya ingin Allah ridho kepada saya. Bahkan ketika ditinggalkan oleh anak tercinta, saya sudah bertemu pemiliknya dalam sholat. Saya sudah titipkan anak saya kepada pemiliknya dalam sholat. Sedalam apapun cinta kita kepada dia, sudah kita titipkan. Boleh menitipkan suami Bu Eka Rahai kepada Allah? Boleh. Ya Allah, seandainya suami saya tidak berubah, cekek ya Allah. Silakan saja, pemiliknya Allah kok. Jangan sampai kita yang menghukumnya, jangan. Itu milik Allah semuanya. Seperti itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah sajalah kepada Allah ya Pak Jajan ya, sampai datang tiba-tiba hidayah dari Allah, keyakinan yang membuat kita bisa khusyuk. Sebelum sholat kita siapkan karena akan menghadap yang Maha Suci. Di dalam sholat kita lakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan oleh Allah yang Maha Suci. Kemudian di luar sholat kita jaga apa yang sudah kita lakukan dan sudah kita ikrarkan di dalam sholat. Di dalam sholat Allahu Akbar, ada lagi yang lebih mulia dari Allah. Sampai suatu saat Rasulullah masuk ke dalam sebuah ruangan dan semua orang berdiri waktu itu. Kata Rasulullah, duduk semua. Tidak ada bedanya saya dengan kalian. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innama ana basyarum mislukum. Saya manusia seperti kalian. Yuha, saya mendapatkan wahyu, kalian tidak langsung dari Jibril, kalian dari saya. Wahyu kepada saya satu ayat, wahyu kepada kalian 30 juz. Itu. Nah, datanglah hidayah kepada kita. Dan ketika orang dapat hidayah, Pak Panji, sering sekali dianggap aneh. Ya, ketika sudah dapat hidayah dianggap aneh. Ketika orang soleh aja sedikit, itu dianggap aneh. Masya Allah. Padahal harus kan. Ini Pak, tiba-tiba istri Bapak kalau ada tamu laki-laki nggak mau keluar Pak. Dia menjadi ruang tengah, nggak mau ke ruang depan. Nah itu tamu bukain pintu, Papa aja. Mama, nggak Papa aja. Mama kan pakai kerudung tertutup auratnya, nggak Papa aja.
Karena sapaan saya kepada laki-laki yang bukan bagian saya itu dianjurkan untuk tidak dilakukan. Di sini ada Bapak, silakan Pak. Aneh kan, Mama ada belajar dari mana sih kayak gitu? Enggak Pak, Mama takut sama Allah. Ada-ada aja Mama kan itu. Dianggap aneh, yang soleh itu dianggap aneh. Seperti itu. Seperti sekarang aja di era PPKM ini, sholat di masjid dempetan itu dianggap aneh, Pak Hermanto, dianggap aneh. Ya buat saya sih dempetan mau renggang-renggang juga nggak ada masalah lah ya. Tapi kan kalau renggang nanti diantara seorang dengan yang lainnya ada setan di dalam. Iya kalau kita anggap ada, kalau kita anggap nggak ada kita khusus saja kepada Allah, beres. Ya. Pernah kan Pak Panji sholat di Masjidil Haram? Imamnya di sana di Ka'bah, Pak Panji di gerbang Hotel Hilton ya. Pernah kan karena panas tuh, itu jaraknya jauh itu dari Hilton sampai saf terakhir yang ada di Masjidil Haram. Seperti itu Pak Ismanto. Jadi subhanallah. Teruskan saja ibadah. Terus ibadah apa lagi selain sholat, saum, zakat, haji? Ibadah dalam rumah tangga. Bapak-bapak yang saya hormati, baik sajalah kepada istri. Sudah mau istri kayak gimana juga ya Pak Alex, Pak Dirman, baik aja udah. Istrinya kemarin ngambil uang di dompet Pak Dirman, ada 200.000 diambil semua. Nyesek nggak tuh Pak Dirman? Padahal itu buat bensin besok. Nyesek nggak? Enggak lah. Allah menguji saya untuk ikhlas uang saya diambil oleh istri saya. Malah kalau perlu, Mama, ini uang tadi 200.000 ya dari dompet Papa. Iya Pak, itu ada di laci mobil, 5 juta lagi ambil lah. Enteng. Dibuat ringan semuanya, jangan dibuat rudet pada Arifin. Malah kalau perlu, oh, Mama kenapa ngambil uang di dompet Papa? Enggak, serius. Enggak, ya sudah. Kalau memang Mama butuh uang, Papa ada di bagasi, ambil. Di mana Pak? Di bawah ban serep. Koin 1. Pokoknya mah ambil dari Papa untuk Mama semuanya. Kenapa tidak? Buat kita Pak, laki-laki takdirnya memang jarang belanja ya. Kita lihat di supermarket, counter yang buat laki-laki banyak nggak? Enggak, di ujung. Itu pun alat-alat mobil, ya kan? Laki-laki sedikit sekali belanjanya. Buku juga tidak banyak. Bacaan tidak banyak. Pakaian tidak banyak. Laki-laki tidak ditakdirkan sebagai tukang belanja. Dan sekarang tolong berikan saja semua kepada istri. Karena hukum dari belanja itu tadi malam disepakati, Pak Ogo ya. Disepakati bahwa belanja itu wajib hukumnya. Anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah, belanjakanlah apa yang sudah aku rizkikan kepadamu tuh, Pak Dirman. Jadi kalau ibunya senang belanja, alhamdulillah beliau melaksanakan kewajiban. Ya Bu Erlin ya, melaksanakan kewajiban. Ada lagi istri yang suka piknik ya, Pak Hasibuan. Oh artinya dia mengamalkan firman Allah. Fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi ini, mengamalkan firman. Diambil asiknya aja. Teruskan ibadah dalam rumah tangga kita. Jangan sampai istri dianggap saingan atau dianggap lawan. Istri adalah teman ibadah yang boleh jadi dia batu ujian kita. Suami adalah teman ibadah yang akan menjadi batu ujian buat kita. Kita akan tetap ikhlas lillahi ta'ala. Ternyata suami uang udah pas-pasan, dia beli mobil baru lagi. Nyesek nggak sih Pak Panji? Padahal mobil ini masih ada, masih bagus kata ibu. Kenapa Papa beli mobil baru? Istri yang hebat akan mengatakan, Papa, kalau memang itu membuat Papa betah, lakukan. Kalau perlu butuh 3 mobil lagi, beli. Kalau bisa pakai 4-4-nya, kan beres. Nggak ada masalah saya pikir. Ketika Bapak membeli mobil baru, berarti ada dealer yang untung, berarti ada dealer yang bisa membayar karyawannya, berarti ada bengkel yang untung karena mobil ini akan bertambah, yang servisnya satu lagi. Oh, banyak sekali yang diuntungkan itu. Terus ibu tidak punya uang, alhamdulillah. Mama tidak punya uang berarti tidak akan banyak pertanyaan di akhirat. Beres kan? Nanti kan dipanggil nanti. Ibu Eka Rahayu sini, kata malaikat. Bagaimana suami kau? Suami saya luar biasa, Bu cerita. Kebetulan suami saya istrinya 4. Jadi saya hanya kebagian Senin saja tuh, Selasa Rabu yang itu, Jumat Sabtu yang itu, yang Kamis yang itu. Beres kan? Udah, pertanggungjawaban ke istri yang lain, kita kebagiannya Senin doang. Udah. Harta habis. Saya nggak punya harta. Suami saya ngebagiinnya ke istri-istri yang lain. Beres kan? Kira-kira Bu Eka membahagiakan tidak pertanyaan seperti itu kalau kita bisa menjawabnya dengan simpel? Membahagiakan. Jadi betul Bu Eka nggak punya uang, nggak, semua sudah saya habiskan. Beres.
Enteng kok. Yang membahagiakan kalau sudah habis harta terus meninggal, sudah aman itu. Pertanyaannya pendek di akhirat ya, Umi Mumtaz, pendek itu. Di akhirat nanti, Umi hartanya habis semua, dipakai apa? Dipakai suami saya, kawin lagi, assalamualaikum, udah langsung ke surga itu. Mending langsung ke surga, mending ada pertanyaan banyak dulu. Misalnya Bu Eka Rahayu punya suami kebetulan setia, baik sekali. Bu, suami yang baik sekali itu, ibu harus khawatir karena pertanyaan di akhiratnya berat. Ya Bu Anindisti, berat itu. Kamu apakan suami kamu? Enggak, biasa aja. Kamu manja ya sama suami kamu? Enggak, biasa aja. Suami kamu sangat baik, memang. Kamu nggak bersyukur suami kamu yang begitu baik sering kena marah. Kan kalau suami baik Pak Panji, banyak istri di majelis taklim ditanya, kamu laki lu nggak ngapa-ngapain, lu pergi-pergi terus ke pengajian? Enggak, laki gue baik, kan gitu ya. Suami baik ditinggal-tinggalin. Itu pertanyaan di akhirat, nanti panjang itu ceritanya. Jadi kalau suami baik jangan ditinggalin. Pak, mama malas ke pengajian, papa aja yang ngaji biar mama dapat ilmu dari papa. Itu mestinya, ya kan? Papa aja lah yang ngaji itu sama Papa Panji di sana di masjid, beres. Oh, masa mama harus ngaji? Mama nggak mau ninggalin lu, mama. Kecuali kalau suaminya bareng mungkin mengantarkan dan mempersilahkan ya Bu Eri ya. Itu. Jadi ibadah mahdoh, ibadah munakahat, ada juga ibadah muamalah yang akan membuat kita mendapatkan hidayah. Ibadah muamalah seperti berniaga, bekerja, berpolitik, lakukan semuanya karena Allah. Kalau perlu ketika kita mengawali sebuah pekerjaan, coba ikrarkan pada diri kita. Ya Allah, saya lakukan ini untukmu. Ikrarkan seperti itu setiap hari. Mau ke Jamban, ya Allah saya lakukan ini untuk menjaga kesehatan darimu. Mau makan, ya Allah saya jaga kesehatan badan saya untukmu. Semuanya untuk kalau kita ucapkan itu, insya Allah kita akan terhindar dari dosa paling tidak. Ya kan? Setelah kita terhindar dari dosa, hidayah Allah akan datang. Maka keimanan pun akan hadir, kemusikan pun akan bisa kita tepis sebaik-baiknya. Itu mungkin prolog ya Pak Panji, Pak Hermanto, Pak Dirman, Pak Alex, Bu Hani, Bu Rusos, Minar Khalid, nah, ada juga di sini. Ada banyak sekali, Bu Mince, semuanya. Saya hanya mengantarkan saja bahwa hati-hati, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, mungkin Hilda Farida marah sama adiknya. Wow, Wildan Molotov, pas marah, pas meninggal. Hilda yang meninggal. Kira-kira Hilda meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan musyrik? Musyrik, karena sedang mempertuhankan perasaannya. Pak Panji jadi imam masjid. Karena hafid, bacaannya panjang. Jamaah mulai mengeluh, wah dasar nih Pak Imam ini, bacaannya luar biasa, gitu padamu. Bacaannya panjang-panjang ini. Sujudnya lama sampai kesel jamaah. Akhirnya menggerutu jamaah. Sujud lama sampai sakit gini kepala. Terus meninggal di tengah sujud, di tengah menggerutu. Kira-kira dia husnul khotimah atau gerutu khotimah? Hati-hati. Nanti ada jamaah yang menggerutu, ujungnya tidak dapat husnul khotimah. Dalam bahasa Sunda disebutnya wutruk khotimah. Hati-hati. Ya. Jadi imam yang pendek-pendek sajalah bacaannya. Kalau mau sepakat, nanti bacaannya yang panjang-panjang saat tahajud. Nah, begitu. Ya, tahajud boleh sendiri, hatamkan Quran dalam 11 rakaat tahajud dan witir. Beres. Kalau bersama berjamaah yang pendek-pendek boleh ayat-ayat surat-surat yang pakai kul, a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, kul apa lagi? Kul ya ayyuhal kafirun. Boleh lakukan. Ya. Ada seorang sahabat yang suka sekali membaca Al-Ikhlas sampai Rasulullah mengatakan dia orang yang mulia karena dia suka sekali membaca Al-Ikhlas. Subhanallah. Itu. Jadi pastikan kita bersihkan hati kita dari yang terkecil. Marah itu musyrik loh Bu. Marah itu musyrik, Bu Nenden Aisyah. Jangan ada marah. Marah, menganggap orang lain salah, diri paling benar. Sakit hati, menganggap diri yang paling harus dimuliakan, orang lain tidak boleh salah untuk kita.
kecewa, menganggap bahwa kita lah yang paling pantas mendapatkan kesempurnaan, nggak boleh kecewa. Ya, sedih, kita lah yang harus dibahagiakan, nggak boleh ada yang menyedihkan. Itu kemusyrikan yang hadir itu akan larut oleh keimanan yang menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat apa ya? Surat Rum, ya, Bu Ilyas, dalam surat Rum itu disebutkan wa min ayati an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantasirun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian semua dari tanah. Kemudian tiba-tiba saja kalian menjadi manusia dan menyebar di muka bumi ini. Oh, tidak pantas kita sombong karena kita tanah. Secantik apapun, akhirnya kita akan hancur bersama tanah. Segagah apapun, kita dibubukkan oleh tanah. Bahkan setinggi apapun posisi, kita akan duduk sama, berbaring sama di dalam tanah. Ya kan? Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan supaya kalian sakinah mawadah rahmah. Artinya sakinah di sini betul-betul berjuang menjadi istri yang menenteramkan suami sampai suami tentram ibadahnya. Mawadah, suami yang berjuang betul untuk menenteramkan istrinya agar istri tentram beribadah, sehingga sekeluarga bisa rame-rame untuk mendapatkan rahmah, jalan menuju kasih sayang Allah. Kemudian wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbedaan lisan dan warna kulit. Oh, perbedaan ini ciptaan Allah. Bahaya juga kalau sama, nggak pantas kita sombong pada saat kita merasa berbeda. Tidak, kan gitu. Ayat ini, surat Rum ini bukan surat atau ayat-ayat untuk pernikahan, tapi ayat yang mengingatkan betapa sombongnya bangsa Romawi. Jadi sering sekali dipakai untuk ayat pernikahan ya surat Rum, padahal bukan. Itu mengingatkan, wahai orang Romawi, jangan sombong, kalian semua dari tanah. Kalau kalian ingin bahagia, ingat kebahagiaan itu dari Allah, sakinah mawadah warahmah itu dari Allah, dan karena keimanan itu didapatkannya. Ingat, kalian semua jangan menganggap diri kalian lebih hebat dari yang lain, karena Allah yang menciptakan perbedaan lisan dan warna kulit. Itu kesombongan bangsa Romawi. Gitu. Nah hadirin, itu saja. Mudah-mudahan kita terbebas dari kemusyrikan. Siapapun yang akan meninggal hari ini silakan. Kenapa saya sebut silakan? Karena kematian buat saya sudah biasa saja. Tinggal kita berlomba untuk mendapatkan kematian yang baik. Yang hari ini meninggal Pak Panji, kemarin dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan meninggalkan itu. Yang besok, yang hari ini sekarang kita semua nggak ada yang berpikir kalau kita besok akan meninggal. Karena itu siapkan saja optimal. Mari kita ibadah, dalam ibadah kita selalu meminta kepada Allah untuk tidak musyrik dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu sebelum tidur nanti ucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim. Ucapkan terus sambil doakan siapa saja yang kita ingat namanya. Kalau saya dengan sengaja sering membongkar kontak saya dan saya sebut namanya satu-satu. Saya doakan semua. Karena siapapun yang berdoa untuk orang lain yang orang itu tidak minta didoakan, maka Allah malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk kita seperti doa kita untuk dia, kan? Jadi kalau saya mendoakan Pak Panji untuk nikah lagi padahal Pak Panji tidak meminta, maka malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk saya, kan itu. Tenang, itu teknik berdoa. Ya, nanti Ustadz UU akan meniru, mungkin ya Ustadz UU ya dari Tasik itu mendoakan Nubatur, ya Allah, mudah-mudahan Ucok ini, Solahuddin Hasibuan ini mudah-mudahan nikah lagi. Doa saya mungkin tidak dikabul, tapi doa malaikat untuk saya insya Allah dikabul. Nah itu, jadi hati-hati juga di dalam berdoa ya Pak Ajang Pak Suara. Itu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Panji untuk memanage perjalanan komunikasi kita. Mudah-mudahan ada komunikasi ya, dan bisa difahami tentunya Bu Is ya. Mangga Pak Panji. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali yang berkesan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Budi. Kalau beberapa poin yang saya catat di sini yang mungkin juga bisa diluruskan kembali oleh Ustaz Budi, bahwa
banyak hal-hal yang kita sendiri tidak tahu bahwa itu sebuah kesyirikan. Artinya begini, bahwa kekhawatiran kita terhadap ciptaan-ciptaan Allah itu lebih besar daripada kekhawatiran kita terhadap Allah dan murkanya Allah itu sendiri. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat 24, bahwa ada 8 ya satu dia, bahwa katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara, harta, istri, keluarga, perniagaan, rumah-rumah lebih kau takutkan daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja sampai dengan Allah berkeputusan. Kira-kira begitu ya? Betul. Masya Allah. Kalau takut kehilangan suami, nanti oleh Allah diambil suaminya, dikasihin kepada orang lain supaya ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, cekek suami saya, lumayan kan akhirnya berhubungan dengan Allah. Gara-gara suaminya dipindahin ke jalan Keramat Jati. Betul. Makanya banyak hal mungkin yang di sini kita ya perlu dibimbing terus, banyak-banyak selalu mengingat kebesaran Allah, bahwa Allah Khalik, Allah Malik, Allah Rizq, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semua. Ini harus sering-sering ya Ustaz kita sampaikan, kita ucapkan, bahwa supaya kita tidak lupa bahwa apa yang sudah terjadi hari ini, bahkan yang akan datang, semua berada dalam genggaman dan ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Quran kalau nggak salah juga dikatakan bahwa tidak ada daun kering yang jatuh tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik ibu bapak sekalian, ini banyak sekali kelihatannya pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti ada beberapa yang akan kita buka pertanyaan langsung, tapi sebelum kita buka pertanyaan langsung, Ustaz Bibi mohon izin jika berkenan. Di sini ada sahabat kita juga, Bapak Arman Baryadi. Bapak Arman mungkin bisa dibuka mute-nya. Baik. Pak Arman ini nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di chat. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan Ustaz Bibi ya yang akan disampaikan. Mewakilnya Pak Arman ini mewakili dari teman-teman yang ada di sini, dan untuk kemudian nanti setelah 3 pertanyaan kita akan buka pertanyaan langsung dengan mengaktifkan video dan audio. Demikian, mangga silakan Pak Arman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman, teman Pak Panji, teman Pak Ripon, teman Pak Hermanto. Masya Allah. Belajar Ustaz. Ya mungkin sebelum kita membuka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tentunya sudah nggak sabar nih Ustaz, ada menambahkan Pak Panji tadi bahwa ada 3 poin setidaknya yang saya catat, walaupun banyak sekali poin-poin yang mungkin saya juga terlepas. Yang pertama adalah kita dianjurkan membersihkan diri dari kecintaan terhadap dunia secara berlebihan Ustaz ya. Lalu kemudian yang kedua, kita dianjurkan Ustaz tadi untuk memerdekakan diri kita dari ketergantungan selain pada Allah ya Ustaz ya. Di mana ada yang memberikan istilah ini at-taghut ya Ustaz, bahwa segala sesuatu sesembahan selain Allah itu adalah at-taghut ya Ustaz ya. Kemudian ada poin yang ketiga yang juga penting adalah kembali lagi kepada niat ya Ustaz. Jadi bahwa lakukan semua hanya karena Allah semata. Ketika semua kembali kepada Allah, diniatkan kepada Allah, insya Allah kita selamat ya Ustaz di dunia ini. Jadi kesimpulan dari itu juga mungkin yang saya bisa tarik bahwa syirik ini bisa membatalkan amal ya Ustaz rupanya ya. Menghancurkan bukan membatalkan. Ya Ustaz. Menghancurkan bukan membatalkan. Bahkan menghancurkan amal-amal yang sudah kita lakukan gitu ya. Bahkan saya pernah dengar juga bahwa dosa syirik kecil itu bahkan lebih besar daripada dosa besar. Tapi mungkin itu pembandingannya betul. Pembandingannya bahwa musyrik itu membuat seorang dijauhi langsung oleh Allah. Sementara dosa besar dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Gini, waktu saya mencintai istri saya dekat dengan saya. Ketika saya mencintai istri tetangga, istri saya langsung menjauh. Itu musyrik. Ya, artinya kalau sebut saja kalau Allah, saya cintai, Allah mendekati saya. Tapi ketika saya mencintai yang lain, Allah langsung pergi itu. Artinya semuanya nol, bahkan minus. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga untuk selalu Terima kasih Mas Ustaz. Baik, izin Ustadz untuk bisa membacakan beberapa pertanyaan ya yang sudah ada ini Ustadz.
Pertama tadi dari Ibu Yuniarti di Bandung, tapi mau tanya langsung setelah ini Bu Yuniarti ya. Ada ini ya, Ibu Ani Iriani ya. Pak Ustadz Budi, gimana caranya supaya sholat bisa khusyuk, apa rahasianya? Penuhun. Ani, itu sudah saya jawab tadi ya. Sudah dijawab nih Ustadz. Ya, tadi sudah. Bahwa sholat ini belum sholat, di dalam sholat dan sesudah sholat. Sudah ya, semua harus di dalam berperilaku sendiri. Ini juga merupakan implementasi dari sholat tersebut ya Ustadz ya. Betul. Menjelang sholat kita harus baik, di dalam sholat kita harus tertib, sesudah sholat kita harus mengerti tentang apa yang sudah kita lakukan dalam sholat. Jadi karakter gitu. Itu khusus. Baik Ustaz, ini kebetulan Bu Yuniarti sudah menuliskan di sini. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau kita marah kepada orang masih ada rasa kesel nih Ustaz, kalau bertemu orang tersebut gimana katanya sikap kita sebaiknya? Masya Allah, kalau kita masih kesel kepada seseorang artinya kita masih menganggap diri kita terhormat. Aduh, kehormatan apa yang akan kita minta sementara kita sendiri belum cukup optimal menghormati Allah, ya kan? Belum maksimal kita memuliakan Allah. Kenapa kita masih ingin dihormati orang lain sampai rasa kesel aja harus tetap ada, padahal Allah Maha Pemaaf. Kira-kira kalau kita masih kesel sama orang lain, pantas nggak Allah memaafkan kita? Itu satu. Yang kedua, apa tidak rugi kalau keburukan orang lain hanya berlalu menjadi rasa kesal, bukan menjadi pelajaran yang membuat kita menjadi bijaksana? Nah itu Pak, silakan. Baik. Syukur Ustaz. Ini ada Pak Ope Ismanto, izin untuk bertanya langsung nih Ustaz ya. Saya unmute Pak Ope. Pak Panji boleh bantu saya untuk bisa meng-unmute Pak Ope Ismanto, Pak Panji. Ismanto, sebentar. Pak Ope sudah? Oh, sudah. Apa sudah jelas? Bisa di-resen Pak? Ya. Resen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Punten Pak Ustadz, mau tanya. Ini karena kan saya punya anak satu perempuan. Sekarang kelas 1 SMP. Nah kebetulan saya mau tanya, ini perihal istri saya Ustadz. Ini cara mengarahkan, karena memang istri saya ini maunya anak saya itu memang sekarang alhamdulillah sekolah di sekolah Islam. Maunya itu anak saya itu sesuai dengan keinginan istri. Tapi saya sudah mengarahkan bahwa memang ada masanya. Memang anak senang bermain atau seperti apa. Cuma karena memang kalau disuruh belajar, ada aja dia melawan atau gimana. Tapi kalau memang beliau telepon saya, ya tolong bilangin Nadia gini-gini, dia langsung nurut. Jadi seolah-olah istri kayaknya ada kecemburuan sosial, kenapa sama ayahnya takut, kenapa sama saya tidak gitu. Jadi ambisi dari istri saya itu kok apapun yang dibicarakan dengan langsung dengan saya itu selalu melawan, selalu ya ada aja gitu. Tapi ketika ayahnya hanya telepon ataupun WA, dia langsung mau gitu, tanpa harus bertatap muka dengan saya. Nah saya tuh mau menyarankan ke istri, cuman bingung juga bagaimana caranya gitu istilahnya biar mungkin istri saya bisa lebih sabar gitu Ustaz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa ini? Ismanto Pak. Pak Ismanto. Masya Allah ya. Kalau masih aja ada benturan ketika kita berbincang dengan istri, itu artinya dalam diri kita belum ada ketulusan yang bersih untuk mengantarkan pembicaraan dengan ikhlas. Ya kalau masih ada kesal, masih ada pengen menang, pasti akan ada benturan itu. Termasuk kepada anak, ya. Tidak usah minta anak nurut sebelum kita menjadi hamba yang nurut di hadapan Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba yang nurut kepada Allah, insya Allah anak dengan sendirinya akan taat kepada kita. Tapi dia taat kepada bapaknya, tidak kepada ibunya. Ya, dia memilih anak tentunya. Dan kita juga sebagai laki-laki, ada sifat laki-laki yang harus kita miliki. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah yang keempat ini tablik ini. Tablik ini adalah satu bentuk sikap di mana kita mampu membahasakan
cerita apapun yang rumit dengan bahasa yang paling sederhana sehingga istri bisa mudah paham. Satu itu, jangan ada emosi mengantarkan obrolan kita. Semuanya lempeng karena Allah. Kemudian yang kedua, berat jenis pribadi kita harus lebih berat daripada berat jenis pribadi istri kita dan anak-anak kita. Ibu juga jangan sampai memiliki berat jenis pribadi yang tidak lebih berat dari anaknya sampai oleh anak dianggap sejajar. Buktinya anak menganggap ibu sejajar apa? Ngelawan. Ya, selevel ibu dengan anaknya. Nah, supaya tidak selevel, kita harus lebih mulia dari mereka. Di sisi apa? Di sisi Allah tentunya. Pak, kalau sudah kita ikhlas karena Allah, bahkan ketika mendengar bahasa istri yang gak asik, kita tetap menerjemahkannya sebagai trainers yang melatih kita untuk bijaksana. Masya Allah, saya yakin sekali kita akan punya kaulan sakila, akan memiliki kalimat yang berbobot. Kalimat yang berbobot itu bukan yang berilmu dalam sekali, bukan. Atau yang berilmu dengan nilai 200-an buku, bukan. Tapi kalimat yang berbobot itu kalimat yang hadir dari hati yang isinya Allah saja, kemudian disampaikan kepada istri, dan istri mendengarnya pun tidak berani seperti Ibrahim. Merajuk Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim di Mekah. Sampai sampai meminta kepada Ibrahim untuk kembali lagi, jangan pergi ke Palestina. Saya takut di sini sendiri bersama anak kecil. Kemudian ada kalimat tauhid yang disampaikan oleh Siti Hajar, ditanyakan kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim berbalik mendengar kalimat Allah itu, langsung katakan, ya, ini perintah Allah. Masya Allah. Subhanallah, Siti Hajar langsung tunduk dan taat kepada perintah Allah. Kalau betul ini perintah Allah, saya akan taat. Ikhlas. Masya Allah, sudah pergi Ibrahim. Artinya apa? Jadilah bapak yang mengagumkan. Caranya dekati Allah supaya Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita. Nanti istri dan anak-anak akan mengikuti kita. Tenang, jangan minta hari ini, dan jangan minta kita yang merubahnya, biar Allah yang merubahnya. Karena kalau kita yang merubahnya, belum tentu kita sanggup untuk menerimanya. Tapi kalau Allah yang merubahnya, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang pas untuk kita. Seperti itu. Enggak? Baik, terima kasih Ustadz. Demikian penjelasan dari Ustadz. Saya pikir jelas sekali apa yang sudah disampaikan sama Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kemudian ini ada Ibu Haryati Latif, Ustadz, berkaitan juga dengan tema hari ini tentang syirik, Ustadz. Ibu Haryati akan langsung bertanya kepada Ustadz. Persilakan Pak Panji, boleh minta tolong untuk di-unmute Ibu Haryati. Assalamualaikum. Kelihatannya sudah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Selalu saja ada hal baru yang saya terima ketika mengikuti kajian dengan Bapak. Yang kali ini betul-betul saya rasanya speechless, nggak bisa ngomong. Ada takut gitu ya, karena nggak bisa ngomong karena belum di-unmute, Bu. Di-mute ya. Rasanya, kita memang betul-betul harus sangat berhati-hati, karena di setiap kegiatan itu selalu saja ada celah untuk membuat kita menjadi syirik. Ya. Kita tidak bisa kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kadang-kadang kita marah itu syirik. Kita kesal, jadi syirik. Nah, yang saya ingin ini tanyakan barangkali punten nih Pak Ustadz, ada nggak doanya gitu yang menghindarkan kita dari perasaan-perasaan atau sikap-sikap seperti itu yang membuat kita jadi cenderung menjadi musyrik begitu. Ada doanya nggak Pak Ustadz ya? Itu saya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu Haryati. Ini jauh loh Pak Panji, Ibu Haryati dari Indonesia Tengah. Indonesia Timur. Timur ya, Timur. Timur Sulawesi Selatan. Saya juga dari Irian Jawa. Baik. Jadi apa sih doa? Saya tidak melihat kepada doa, karena Islam bukan agama jampe-jampe atau mantra-mantra. Saya lebih melihat
Ini dari Subang, Pak Joni juga live karena memang mungkin jaringan ya dan kuota mungkin urusannya. Jadi Islam bukan agama jampe-jampe atau mantra-mantra, Bu. Ketika saya paham surat 1 ayat 1 saja selesai urusan. Apa surat 1 ayat 1? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah. Ketika ada orang mencuri kambing saya di kebun, alhamdulillah manfaat kambing saya itu ambil urus sembeli atau jadiin uang. Saya pernah ada salah seorang guru di madrasah kami hilang motornya. Sampai saya umumkan di IG, siapapun yang ambil motor nomor sekian, ikhlas saya memberikannya, nih BPKB-nya ada di saya. Itu kalau memang mau, karena saya yakin yang ngambil pasti butuh duit. Enteng. Di madrasah pernah hilang komputer. Itu satu lab, satu laboratorium, Pak Arman, 40 unit, hilang semua. Saya hanya bicara sama teman-teman guru tanpa marah, Bu, hati-hati. Apa hilang? Berapa biji? Semua? Halo, jagoan itu. Ya sudah, saya yakin yang ngambilnya butuh duit, mudah-mudahan manfaat lah. Tugas kita beli lagi aja, mudah-mudahan ada yang murah. Beres. Kalau saya rame dan hati saya ikut pegel, saya yakin gara-gara 40 unit komputer saya stroke. Ya kan? Satu hal yang harus kita pegang, jangan ikut campur urusan Allah. Kalau ada orang jelek dalam hidup kita atau menghampiri kita atau kejelekannya untuk kita, itu artinya Allah sedang dengan kasih sayang yang ngutus orang itu melatih kita untuk jadi orang yang sempurna bijaksana. Seperti itu. Jadi memahami Allah itu pengasih penyayang saja sudah juara itu. Artinya kalau ibu masih kesel-kesel sama orang, masih ada marah-marah sama orang, ibu nggak yakin kalau Allah pengasih penyayang. Ibu masih ingin saja berkuasa, orang tidak boleh salah di hadapan saya. Oh, hebat kali Bu ini, ya? Nah, jangan itu, Bu. Nah, enggak, Pak Arman, Bu Haryati, mudah-mudahan cukup ya, cukup aja lah. Maksa. Bu Haryati atas pertanyaannya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi kalau boleh dibilang bahwa selain tadi niat karena Allah, ikhlas karena Allah, dan sabar karena Allah ya Ustaz ya. Betul. Itu semua tidak akan ada kalau kita tidak tahu Allah pengasih penyayang. Masya Allah. Harus yakin Allah sayang. Itu. Ya Hilda ya, yakinnya ini ada Hilda anak saya ini, anakku tersayang. Itu. Ustaz, ada dua lagi kita ambil pertanyaan ya Ustaz, izin untuk ini ada dari ada sasmita.sunario@gmail.com. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan rasa trauma terhadap kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang yang dilakukan orang lain? Ini memicu kekecewaan dan marah yang teramat dalam. Dan adakah doa khusus untuk menghilangkan trauma tersebut, Ustaz? Nah, ini kembali lagi kepada doa. Ingat, Islam itu bukan mantra dan bukan jampe, tapi ajaran yang membentuk karakter kita. Kalau kita trauma atas kesalahan orang, berulang-ulang itu dilakukan untuk kita, artinya Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa kita belum lulus dalam ujian itu. Kalau saya belum lulus dalam mata pelajaran matematika, maka ujian matematika akan diulang terus, kan itu. Kenapa harus kita marah kepada orang yang terus saja melakukan kesalahan itu? Seharusnya kalau menurut saya dia ngulangin lagi, dan hati kita masih tetap marah, dia mengulangi lagi, hati kita masih tetap marah. Sampai kapan? Ketika dia ulangi lagi, hati kita netral. Nah, itu lulus namanya. Tapi biarin aja. Kenapa kita pusing mikirin orang lain orang lain berbuat salah? Biarin aja, dia urusan Allah. Nah, hadirin, siapa yang bertugas merubah orang? Allah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinallahu yahdi man yasha. Bukan tugas kamu merubah seseorang, memberi hidayah, tapi tugas Allah. Jadi kalau saya, mungkin anak saya ini Hilda tuh tahu persis kelakuan saya. Kalau saya marah, kesal sama guru lah ya di madrasah, greget, saya biarkan. Masih ada greget, saya biarkan. Masih ada greget, saya biarkan sampai akhirnya hilang marah saya. Plong gitu kan. Terserah dia mau salah terus. Yang penting saya sudah merdeka, saya sudah lulus. Saya tidak akan pikirkan kesalahan orang, cukup saya ngasih tahu. Wa ma'alaika illa balaghul mubin, tugas hanya memberitahu sejelas-jelasnya. Tugas saya membuat saya tangguh.
Nah karena Pak Panji, surga bukan untuk orang yang sholat saja, surga bukan untuk orang yang beramal soleh saja, tapi surga diperuntukkan untuk orang-orang yang hatinya sehat. Pak Arman dulu lahir hatinya suci, Pak Arman. Perjalanan hidup yang mengotori perjalanan Pak Arman, yang mengotori hati Pak Arman. Dan Allah meminta, tolong kembalikan hati yang pernah aku berikan bersih padamu, kembalikan padaku dengan bersih. Satu hal yang indah sekali. Kalau kita bisa mengembalikan hati kita yang bersih kepada Allah setelah kita berharu-biru, berdosa dan lain sebagainya, kita kembalikan kepada Allah dengan bersih. Kemudian kita dipanggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Pada saat pulang nanti Pak Panji dipanggil begitu, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah yang ridho kepadamu karena engkau ridho diatur oleh Allah, ridho diuji oleh Allah, ridho mendapatkan hamba-hamba Allah yang ngaco dalam kehidupan engkau, dan engkau kembalikan semuanya kepada Allah. Radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Masya Allah, kita tahu kok, Pak Panji tahu, Pak Hermanto tahu, Pak Arman tahu, Pak Ridwan tahu. Bersama siapa nanti bapak-bapak ini semua berkumpul di padang mahsyar? Ukurannya di dunia. Bersama siapa Allah pilihkan teman-teman kita di dunia ini. Kebetulan Pak Panji teman saya, oh kita sama. Pak Arman teman saya, Ibu Haryati teman saya, Hilda Pak teman saya. Oh saya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah di padang mahsyar kita akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang luar biasa kalau sudah berkumpul dengan orang yang soleh. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Silakan masuk ke dalam surgaku. Wanita yang sholat, yang sahur, tidak menyelisihi suami, dijamin masuk surga, dan dipersilakan, diizinkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Tapi buat kita yang mutmainnah, yang Allah ridho karena kita ridho diatur oleh Allah, Allah ridho karena kita ridho diuji oleh Allah, dan kita yakin tidak ada yang bukan dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk kita? Wadkhuli jannati, dipersilahkan, bukan diizinkan. Wanita diizinkan masuk surga dari pintu manapun, tapi kita yang ridho dipersilahkan. Nanti Pak Panji, Pak Arman, Pak Hermanto dipersilahkan, silakan masuk ke dalam surgaku. Meskipun pintunya hanya satu, tapi dipersilahkan. Itu beda, bro. Beda itu. Beda dengan, boleh dari pintu mana saja silakan, dari belakang, dari samping, silakan. Beda itu. Kalau silakan Pak Panji, silakan masuk. Tamu agung namanya itu. Siapa? Orang yang sukses menghadapi ujian. Karena ujian diyakini dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dia memiliki mutmainnah, hati yang tentram. Itu. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Arman ya. Baik, Masya Allah. Ya. Jadi tadi menghilangkan rasa trauma dengan kesalahan itu berarti kuncinya sabar ya Ustadz ya? Kuncinya mengerti, betul, mengerti. Karena nggak mungkin sabar kalau nggak ngerti ya. Ngerti aja bahwa itu adalah ujian dari Allah. Dan sabar itu nggak ada batasnya Ustadz ya? Tak ada, sampai meninggal. Sampai meninggal. Kalau ada batasnya bukan sabar Ustadz ya? Kalau ada batasnya kakek saya udah boleh ngebunuh orang lain. Ya kan? Udah habis sabarnya kan? Nggak ada batasnya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz, bahwa ada satu yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Pertanyaan simpel dari Mimin Kusniar, pengawas TK. Syirik dan musyrik itu dekat ya Ustadz ya. Jadi mungkin beda syirik dan musyrik, mungkin ini yang ditanya oleh Ibu Mimin Kusminar, pengawas TK. Ini syirik dan musyrik. Kalau musyrik itu sudah perbuatannya. Saya berbuat sesuatu yang syirik, itu sifat saya musyrik. Kalau materinya apa yang saya lakukan itu syirik. Saya menyembah berhala, saya musyrik. Perbuatan menyembah berhala adalah syirik. Nah itu. Jadi ada perbedaan penempatan kata. Kalau ada yang menjadi perilaku diri, ada yang menjadi judul. Nah kalau syirik itu judulnya. Menyembah berhala, syirik. Ketika saya menyembah berhala, saya musyrik. Saya menyembah cinta, syirik. Ketika saya lakukan menyembah cinta,
musyrik. Nah, banyak di sini ibu-ibu penyembah cinta yang takut kehilangan bapak yang akan meninggal. Padahal nanti juga meninggal ya. Buat apa kita takut kehilangan dia, ya Bu? Wariyati tidak takut kehilangan yang dicintai? Enggak lah ya. Insya Allah yang kita takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Itu menjawab pertanyaan juga dari Min, sekaligus menutup tanya jawab kita Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas bimbingan, atas semua nasihat-nasihat. Semoga kita semua diberikan istiqomahan untuk bisa hanya bertauhid kepada Allah, terhindar dari musyrik ya, dan selalu ikhlas, sabar, dan juga niatkan semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan lagi kepada Pak Panji. Syukran, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Luar biasa Pak Arman, terima kasih banyak waktu dan kesempatan diberikan kepada teman-teman online semuanya. Jadi memang perkara sabar ini sesuatu yang luar biasa ya Ustaz ya. Melatih kesabaran dan menjaga keikhlasan itu adalah sesuatu yang memang perlu waktu, perlu ilmu, kira-kira gitu ya Ustaz ya. Betul. Ini tentang sabar, ikhlas itu harus ada materi khusus, pembahasan khusus. Nanti saya akan ditemani mungkin suatu saat oleh Ustadz UU. Di sini ada Ustadz UU Suhendar dari pesantren Benda Tasik. Nanti kita bisa bincang. Karena apa? Jangan sampai nanti tumpang tindih antara sabar, ikhlas. Sebetulnya itu masing-masing yang menjadi kekuatan yang luar biasa kalau kita miliki. Seperti itu. Baik, insya Allah nanti kita di pertemuan berikutnya akan kita jadwalkan dengan materi sabar dan ikhlas. Dan di sini juga tadi saya catat bahwa kekhawatiran kita terhadap ciptaan Allah itu rata-rata menjadi pintu sebagai musyrik atau sebagai syirik-syirik kecil tadi ya. Dan juga kita juga harus bisa belajar meyakini bahwa kehilangan segala sesuatu karena Allah itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan sesuatu karena nafsu kita. Kira-kira begitu ya Ustaz? Itu quote yang bagus sekali. Saya catat itu buat status. Status saya kan Buddha. Saya bikin pokoknya buat status saja. Sambil belajar Ustaz, sambil belajar. Masya Allah. Memang kadang-kadang hidup ini kita belajar mencari hikmah atau ilmu dari lingkungan-lingkungan. Allah banyak kasih sinyal-sinyal, cuma mungkin karena kelemahan kita sebagai manusia yang tertutup oleh syahwat, nafsu, keinginan, akhirnya pesan-pesan alam itu tidak bisa ditangkap gitu. Betul. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, kami dari Peduli Umat juga menyampaikan bahwa mungkin banyak juga teman-teman di sini yang belum tahu kegiatan-kegiatan kita, bahwa kita ada beberapa kegiatan di Peduli Umat ini, diantaranya adalah Rumah Santri Penghafal Al-Quran. Kita juga punya program Jumat Barokah, kita juga punya program berbagi sembako. Dan terus terang program ini salah satunya dimotivasi, dimentoring, atau mungkin termotivasi oleh Ustadz Dudi Mutakin. Sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Baik, Ustadz, mungkin kita sebetulnya masih ingin bertanya banyak, masih ingin juga berlama-lama. Bukan karena tidak cinta, tapi karena waktunya yang tapi kita mencintai Allah ya. Nanti tahajud terlambat itu. Mungkin kita juga harus menutup kajian ini. Mungkin ada sedikit closing atau mungkin ditutup juga dengan doa dari Ustadz Budi yang bisa membawa atau menjadikan bekal kita, menguatkan kita dalam beramal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tidak ada artinya hidup kalau kita akhiri dan kita jalani dan kita akhiri dengan kesia-siaan. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Mubadzir itu akan menjadi teman setan. Siapa? Kita yang hidup hanya untuk kita. Kita yang hidup hanya untuk nafsu kita. Kita yang hidup hanya untuk keinginan kita. Hidup bukan untuk itu. Hidup bukan untuk menjalankan keinginan, tapi melakukan keharusan. Kita lakukan keharusan lillahi ta'ala supaya tidak mubazir perjalanan kita. Ingat, kita akan pulang kapanpun. Kita akan pulang dalam keadaan apapun. Yang jelas kita coba lakukan sesuatu yang kira-kira Allah ridho. Setiap hari kita harus lakukan itu. Setiap hari kita lakukan itu. Ya Allah, ridhoi saya ini. Meskipun hanya satu item perbuatan kita setiap hari. Kita minta kepada Allah supaya Allah ridho kepada kita.
Hati-hati, ini pernyataannya. Innal mubazirina kanu iwanu syayatin. Orang yang mubazir itu temannya setan. Siapa? Yang hidupnya bukan untuk Allah, itu mubazir. Percuma itu. Wujuh yauma idin khasiyah hamilatun nasibah. Nanti wajah kita akan tertunduk malu di padang mahsyar karena perbuatan kita sia-sia di dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, marilah kita bermunajat, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni segenap hamba-Mu yang memohon ampun padamu. Kami memohon ampun untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami. Jangan Kau biarkan kami tersesat di rimba kezaliman. Bawa kami, ya Allah, ke ruang ridho-Mu sampai kami suatu saat pantas untuk bertemu dengan Rasul yang Kau cintai. Ya Allah, banyak sekali dosa dan khilaf yang pernah kami lakukan. Kami tidak sanggup untuk menghadapi siksa-Mu. Kami tidak mengerti bagaimana cara kami memohon ampun padamu. Tapi kami tahu bahwa Engkau Maha Pengampun. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami menjadi hamba yang merugi karena tidak mendapatkan ampunan. Ampuni kami, ya Allah, bukan dengan hukuman-Mu, tapi ampuni kami dengan kasih sayang-Mu. Allahumma, ya Allah, suatu saat Kau wafatkan kami dalam husnul khatimah, sehingga kami bisa bertemu dengan semua keluarga kami yang menjadi ahli surga-Mu. Yang paling kami rindukan Rasul-Mu yang setiap hari kami bicarakan. Kami ingin bertemu dengan Rasul-Mu, ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu, dan pada hari kebangkitan nanti bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Kami berserah sepenuhnya padamu, ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja, dan saya mohon maaf pertemuan yang lalu ternyata suara saya putus-putus tapi tidak ada yang memberitahu. Jadi Masya Allah, saya malu sendiri. Hasilnya apa Pak Panji? Saya mencari mic yang bagus, saya mencari perangkat yang bagus untuk bisa memberikan suara hari ini. Mudah-mudahan suara kami hari ini tidak membuat sesuatu malah jadi salah paham karena putus-putus ya. Saya mohon maaf atas kejadian waktu itu. Itu saja, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Jadi suara Ustaz Budi ini ada mic nggak ada mic, insya Allah tetap sampai kepada hati-hati manusia. Amin. Baik jemaah, kita doakan juga sama-sama semoga Ustaz Budi dilimpahkan kesehatan, keberkahan, kekuatan supaya tetap bisa mengunjungi umat ya. Mungkin berikutnya kita coba offline kali ya Ustaz Budi ya. Betul. Kita coba offline kalau sudah ada izin. Sudah ada izin, nanti kita akan offline lagi. Mungkin juga kita undang di Bintaro, di Masjid Raya Bintaro Jaya. Baik Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kami dari Peduli Umat Masjid Raya Bintaro Jaya, Masjid Nurul Qalbi, Masjid Al-Muhajirin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya bersama kita. Sudah 1 jam lebih kira-kira sama-sama di sini. Semoga Allah catat majelis online kita ini sebagaimana Allah catat majelis yang ada di offline. Allah turunkan keberkahan, kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi Ibu Bapak terima kasih banyak, dan untuk Ibu Bapak yang nanti berkenan atau ingin menginfakkan sedikit untuk program, silahkan di scan QRIS-nya setelah ini. Dan juga ada sedikit pengumuman bahwa ini Ustaz Budi, Parituan ini punya program sepeda jadi perbaikan masjid, perbaikan tempat wudhu katanya. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Parituan, apakah Parituan ada di sini? Ada tuh Pak Ridwan tuh. Ada ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampaikan nanti, menghubungi panitia, menghubungi kami. Ada sepeda katanya yang akan dijual dan akan diinfakkan untuk keperluan masjid katanya. Dilelang ya. Dilelang katanya. Nah mungkin nanti detailnya bisa ditanyakan ke Ustaz ke Pak Ridwan melalui Instagram
Instagram di Pemulung Amalan. Atau Ridwan Oh Ridwan. Apa? Atau di Ridwan Oh Ridwan katanya. Baik, itu mungkin insya Allah mudah-mudahan niat saja sudah menjadi catatan kebaikan, apalagi jika diamalkan, kan kira-kira begitu ya. Betul. Jadi segala sesuatu, ada teman saya berpesan Ustaz, bahwa segala sesuatu apabila disandarkan pada agama, maka dia akan dimuliakan. Sebagaimana karpet di masjid, di musola, di ujung sana, gitu kan. Meskipun udah bolong-bolong, meskipun udah sobek-sobek, untuk mereka yang mau masuk, tetap harus berwudu, bersuci, gitu kan. Sementara kalau kita lihat lagi karpet di hotel-hotel ini kan tebal-tebal, bagus-bagus, tapi tidak dimuliakan oleh Allah. Siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa nginjak-injak di situ, mungkin di luar habis injak najis masuk ke dalam, gitu kan. Jadi kesimpulannya kalau teman saya katakan bahwa segala sesuatu tidak dilandaskan pada agama maka akan dimuliakan. Demikian juga dengan kita di sini, apabila segala sesuatu yang kita nisbatkan kepada Allah, kita niatkan untuk di jalan Allah, kita niatkan untuk berbagi kebaikan kepada umat, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Ini saya sapa dulu beberapa teman, Kang Kudus Pananang ya, Pak Bu Hani, Bu As dari IPB, semua teman-teman alumni IPB, Pak Nendi, Irma, Masya Allah banyak sekali. Pokoknya semua terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Kita akan ketemu lagi lain waktu, dan untuk jadwal mungkin bisa menghubungi admin di Instagram Pemulung Amalan. Demikian dari kami di studio Masjid Raya Bintaro Jaya undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Bibi, terima kasih banyak jamaah semua. To everyone, kepada semua sahabat yang sudah datang dari Bandung ke Bintaro, ini hatur nuhun kepada semua ini. Wassalamualaikum Nasibuan, PGI 2-nya bravo ya, mudah-mudahan sukses terus PGI 2 Bandung. Jadi sekolah bernuansa pesantren, tapi SMA Pak Panji, ini luar biasa ini. Hafid Quran juga SMA-nya ini. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Baik.